Sumpah, aku nggak bakal ke tempat wisata begitu. Sumpah, bener. Jajago keliling Indonesia lagi viral di Sumba. Katanya Tobat datang ke salah satu tempat wisata yang ada di Sumba. Mari kita bahas. Banyak pro dan kontra yang terjadi setelah Jajago keliling Indonesia memposting video pendek dengan judul Kakpok. Cukup satu kali datang ke tempat ini di semua platform media sosial yang dimiliki, baik itu di YouTube, Facebook, maupun di Instagram. Di sini saya akan menempatkan diri saya di tengah-tengah, tidak pro maupun tidak kontra, tetapi saya akan memperlihatkan ataupun menjelaskan point of view dari sudut pandang wisatawan maupun dari masyarakat Sumba. Saya juga termasuk masyarakat Sumba dan kita mau melihat apa sih dampak dan sebenarnya apa sih solusi yang bisa diberikan. Jadi tidak hanya membangun opini publik, tapi tidak ada manfaat atau tidak ada solusi yang diberikan. Yes. Yuk kita bedah videonya. Bukan 20.000 kan tadi, katanya 20.000. Tidak, 50. 50.000. Di cuplikan hook itu, 3 detik pertama itu, memperlihatkan bahwa ada anak-anak yang meminta uang parkir, yang tadinya bilangnya 20.000, tapi setelah itu ada lagi anak-anak yang cowok itu bilang 50.000, bukan 20.000. Karena yang pertama itu kayak anak-anak yang cewek yang bilang 20.000 kak, terus habis itu kayaknya mereka mau cabut atau mau jalan, terus diminta 50.000, seperti itu ya, kalau saya tidak salah. Mohon maaf, mohon ralat kalau salah. Yang kedua, ternyata Jajago keliling Indonesia sudah melihat review yang lumayan buruk ya di Google Review tentang tempat wisata ini ya. Karena review di Google itu semuanya tuh kayak jelek sekali. Aku pikir ya namanya anak-anak kan juga pasti nggak kemana lah gitu loh. Namanya anak-anak kan juga polos-polos loh. Tapi memilih tetap datang karena berpikiran bahwa anak-anak itu kan polos dan lain sebagainya. Menurut Vanessa sih ada baiknya untuk tempat wisata ini tuh dikelola atau ditunjuk ya, baik itu masyarakat sekitar ataupun ya warga lokal gitu untuk ditunjuk satu orang dewasa yang bisa untuk menjaga tempat wisata tersebut. Dan kalau bisa sih dikasih karcis gitu, karcis parkir. Jadi dari awal itu jelas gitu, para wisatawan itu bisa melihat, oh ternyata parkirannya tuh segini, misalnya 20.000 atau 50.000 ya, bebas lah ya. Kalau misalnya mereka mau ya mereka akan lanjut gitu, tapi kalau misalnya tidak setuju dengan tarifnya yang ada ya mereka bisa balik kayak gitu. Jadi ada kejelasan di awal gitu, jadi jangan semua anak-anak itu bergerombolan terus menyampaikan secara lisan saja tempat parkirnya segini. Video selanjutnya adalah cuplikan di mana Jajago keliling Indonesia itu istrinya naik kuda ya, dan ada tarifnya itu 50.000 ya untuk naik kuda dan berfoto. Nah setelah itu katanya anak-anak itu menghimbau ya supaya suaminya juga, kokonya juga ikutan foto biar bagus. Ya mungkin ya kalau kita mau berpikiran positif ya, anak-anak itu mau supaya koko dan istrinya itu bisa ada momen di sana gitu bersama gitu. Sayang kan sudah datang jauh-jauh terus tidak difoto. Tapi salahnya dari masyarakat di sana atau anak-anak di sana, kenapa tidak memberitahukan dari awal gitu, kalau ternyata tuh ada tarif, kalau misalnya foto lagi bersama kuda itu ada tarif 25.000. Jadinya di sini tuh miskomunikasi. Dan respon dari Jajago keliling Indonesia adalah ya seperti ini. Padahal dari awal aku udah bilang aku nggak mau foto. Yang foto Cici Riana aja. Tapi pas di akhir udah mau selesai nih, dia ngomong maksa terus, kok harus foto bareng biar bagus sama Cece. Pintar ya. Ini anak S2 marketing, jago dia. Kemudian cuplikan selanjutnya itu seorang anak yang di-shoot lagi foto istrinya ya, Cece-nya ini foto di atas kuda dan katanya bebas sih gitu, tidak dikasih tarif. Tapi pada akhirnya itu karena lihat kinerja anak ini bagus, jadi si kokonya itu kasih 20.000. Terus di situ diterima kan sama anaknya, terus dimasukin ke saku. Tapi ada statement yang seperti ini. Kasih dia 20.000 ya, karena menurut aku ya dia kerja bagus, rajin. Nggak terima, dia bilang kak 25.000 untuk sekalian kak beli buku katanya. Katanya minta 25.000, berarti tambah 5.000 ya untuk beli buku, katanya seperti itu. Dan mohon maaf juga nih karena videonya pendek, jadi orang-orang itu tidak bisa mendapatkan informasi secara jelas gitu. Karena dari video itu anak itu langsung terima dan langsung masukin saku. Tidak ada video yang membuktikan bahwa anak itu minta tambah 25.000 untuk beli buku ya. Jadi kita tunggu aja nih video panjangnya seperti itu. Dan cuplikan selanjutnya itu yang menerbangkan drone ya. Tadinya ditanya apakah ada tarif untuk menerbangkan drone, terus kata anak-anak, oh tidak apa-apa, terbangkan saja. Seperti itu ya. Pada saat drone sudah mendarat dan mau pulang, mereka minta 75.000 ya. Anak-anak pada kerumun terus pada minta 75.000 om, 75.000 om. Nah terus Jajagonya bilang, katanya tadi tidak ada tarif, seperti itu. Nah akhirnya keluarlah bapak-bapak atau orang dewasa dan bilang, ada tarifnya, tapi karena memang tiketnya itu belum ada, jadi ya sudah sukarela aja, terserah. Terus dikasih 50.000 kan uangnya.
Nah, plot twist-nya adalah ketika saya melihat pro dan kontra ini, saya melihat salah satu story dari fotografer, videografer hits di Sumba. Ternyata untuk menerbangkan drone di sana dan juga untuk naik kuda serta untuk tiket masuk itu semuanya itu ada tiketnya. Yang mana Vanessa lihat itu di story-nya sama di J Film. Nah, ini merupakan fotografer dan videografer hits yang ada di Sumba juga. Jadi dia bilang ternyata itu memang untuk menerbangkan drone di situ tuh dia men-share ya postingan temannya ada memang tiket itu 75.000 dan ketika Jajago datang itu dia hanya bayar 50.000 karena memang posisinya itu memang tiketnya lagi habis mungkin ya. Terus di situ ada tulisan ya di dalam video itu yang kayak mereka tuh agak panik karena bapak itu bawa parang gitu. Supaya diketahui bahwa di daerah Sumba, khususnya di Sumba Barat Daya sama Sumba Barat itu, masyarakat di sana itu memang budayanya seperti itu. Pakai pakaian adat Sumba dan di sampingnya itu ada parang yang biasa dibilang katopo. Jadi kemana-mana tuh orang selalu bawa parang. Memang itu budayanya seperti itu. Nah, untuk cuplikan yang terakhir, ini tuh kayak dihadang sama orang-orang sekitar, anak-anak juga ya, sekitar 4 apa 5 orang ya. Terus bilang ada menunjukkan jalan dan segala macamnya itu. Tapi itu kan berhenti di situ ya. Jadi kita masyarakat semua menantikan nih video selanjutnya. Kalau bisa sih video lengkap ya, Jajago Keliling Indonesia, supaya kita bisa melihat point of view-nya itu secara menyeluruh gitu dan kita bisa menilai sendiri. Dan apakah reaksi seperti itu dibilang berlebihan? Ya, yang merasakan adalah mereka ya. Mungkin mereka merasa itu kayak membuat mereka tuh shock gitu. Nah, ini menjadi PR juga untuk pemerintah di sana. Kalau bisa pemerintah tuh hadir untuk memberikan sosialisasi, untuk memberikan edukasi bagaimana caranya untuk mengelola atau ada pendampingan dari pemerintah supaya apa? Supaya tempat wisata yang ada di Sumba ini tidak kapok gitu dikunjungi. Contohnya video ini kan, akhirnya mereka bilang kapok kunjungi tempat wisata ini cukup 1 kali. Itu merupakan influence yang sangat kuat. Di mana Jajago Keliling Indonesia ini mempunyai subscriber sekitar 700 ribuan, belum lagi di Facebook, di Instagram, di TikTok. Jadi sebenarnya konten kreator dan influencer itu mempunyai dampak yang cukup kuat, yang sangat kuat ya, untuk apapun gitu, termasuk untuk promosi pariwisata seperti ini. Jadi kalau sudah speak up seperti ini ya, kalau influencer yang besar ini sudah speak up seperti ini, efeknya apa? Efeknya adalah orang-orang yang tadinya mau datang ke sini, ke Sumba, jadinya batal. Karena kalau kalian lihat kolom komentar, baik itu di Facebook, TikTok, YouTube, itu tuh komentarnya itu ada gitu, orang-orang yang mau datang ke sini tapi akhirnya tuh kayaknya membatalkan ketika melihat videonya Jajago Keliling Indonesia ini. Dan pada akhirnya Sumba ini menjadi jelek di mata wisatawan yang datang seperti itu, yang baik yang sudah datang maupun yang belum datang. Dan yang sangat disayangkannya lagi, karena pulau kita ini pernah dijuluki pulau terindah di dunia, mereka orang luar itu tidak mau berpikir kalau misalnya itu tuh terjadi di Sumba Barat Daya atau Sumba mana gitu. Mereka taunya Sumba aja gitu. Jadi akhirnya yang Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat itu juga akhirnya terkena dampak gitu. Jadi tempat-tempat wisata yang lain, yang baik, yang orang-orangnya ramah, yang tidak ada masalah di tempat itu, tidak ada pungli dan lain sebagainya, akhirnya digeneralisasi atau disamaratakan. Jadi semuanya itu sama gitu di matanya mereka. Jadi saya di sini tidak tidak kayak mempro ataupun kontra juga. Jadi saya memposisikan diri tengah-tengah dan mau berusaha memperlihatkan sudut pandang gitu, baik sudut pandang dari wisatawan maupun sudut pandang dari masyarakat Sumba itu sendiri. Karena saya juga orang Sumba ya, saya termasuk di dalamnya. Saya juga merasa sedih ya dengan adanya video ini. Akhirnya pulau kita, akhirnya tempat wisata kita itu akhirnya jadi jelek dan tercoreng di mata para wisatawan. Tentunya ada hal-hal juga yang harus dikoreksi dan dibenahi ya. Kita menerima kritik dan masukan dan saran. Kita tunggu video lengkapnya dari perjalanan Jajago Keliling Indonesia di Sumba. Semoga ada juga hal-hal baik yang bisa diposting karena saya lihat memang masih yang Labuan Bajo. Oke, kita tunggu video selanjutnya dari Jajago Keliling Indonesia. Semoga bisa memberikan video yang lengkap tentang klaim-klaim, tentang hal-hal buruk yang terjadi supaya bisa berbenah ya, masyarakat Sumba bisa berbenah sehingga wisata ini lebih baik lagi ke depannya. Dan buat masyarakat Sumba, jagalah pulau kita, jagalah tempat wisata kita agar orang-orang itu yang datang mau kembali lagi dan merindukan lagi gitu tempat ini, tidak menjadi trauma ataupun tidak menjadi kapok seperti kejadiannya Jajago Keliling Indonesia. Kembali lagi, ini dari sudut pandangnya Vanessa. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Silakan berkomentar dengan komentar yang sopan dan menggunakan akun asli, jangan pakai akun palsu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.